Welcome back. We are Warkop Gridiron Podcast, NFL Indonesia podcast presented by Warkop Media. I'm your host Joy, and always with my co-host Ardio dan Oka. Kita menang minggu ini, kita semua menang. Gua senang. Let's go. First win. Let's go. Akhirnya gue nggak sendirian. Sampai produser juga menang timnya minggu ini semua. We are winners, baby. Chicken dinner winner. Something like that. Terutama gue punya quarterback baru. Dan lu gimana nih? Oka, Ardio, Oka juga menang. Soal pertandingan kemarin, gue ngerasa kayak it's relieving gitu. Gue merasa ada kelegaan ketika gue melihat akhirnya itu ada angka di sebelah tim gue yang lebih gede dari angka tim lain gitu loh. What the hell gitu. Gila. Gue terus ngeliatin skornya serius 26-0 gitu kan. Gila 26-0 tuh. Terus gue ngeliat statsnya juga it's actually really good gitu dari CJ Stroud kemarin. Not really that good, tapi ya at least kita menang 26-0. Dan satu pemain yang gue kira bakal jadi afterthought musim ini ternyata jadi X Factor kemarin itu adalah Woody Marks, man. Woody Marks is actually legit kemarin. Jauh. Dan gue thank you banget buat Farhan, one of our producer. Saya shout out juga buat dia karena udah masukin sebagai honorable mention buat Woody Marks di segmen opini dia. That's actually very surprising. Although ya mungkin gue sering masih ngeliat kayak masih banyak problem di offensive line, but at least we still got one win dari 4 pertandingan ini. Untung Texans ya sekarang memperbaiki offensive line mereka dengan nge-trade Cam Robinson ke Browns. Mungkin itu kayak ya, mungkin itu kayak that's the key kayak. Nah, Ardio kayaknya Chief balik ya. Yep. Ardio, gue ngelihat burung gagak dipukul-pukul kemarin. Terlepas dari Lamar dan Ravens yang mainnya rada lucu gitu ya Lamar tiba-tiba cedera juga, tapi gue ngeliat kayaknya one of key points atau key playernya Chiefs itu ada di Xavier Worthy. Makanya dari awal week karena dia juga cederanya banget di menit-menit awal banget, kayak belum sampai 2 menit udah cedera pas lagi lawan Chargers ya, kerasa banget impact-nya ternyata sampai 3 minggu gitu kan. Nah kemarin pas lagi dia datang, dia udah bisa fit untuk main, ya ternyata jadi game changer juga gitu. Ada perubahan-perubahan yang dia bawa dari segi passing sama dari segi rushing juga, yang mungkin kemarin sebenarnya bisa agak ketutup sama Tyquan Thornton gitu kan. Yang seperti gue bilang kemarin kalau dia tuh bisa jadi X Factor di beberapa game, tapi ternyata yang lebih banget X Factor-nya ada di Xavier Worthy sih. Jadi harusnya mungkin kalau nggak tubrukan sama Kelsey bisa jadi trennya lebih positif lah. Yes, untuk finally Mahomes 4 passing touchdown loh setelah sekian lama. Kayak it's like finally looking like the old Mahomes. Dan Worthy belasan poin di fantasi finally. 17 sekian. Semua wide receiver yang gue pick di fantasi baunya nggak copot lagi. Ravens parah sih defense-nya, gue kaget sih. Gue nggak pernah ngeliat defense Ravens parah itu sih. Gimana menurut lu, Dio? Lu nonton kaget nggak sih lu ngelihat Ravens defense gampang banget diacak-acak, kayak rasanya every drive itu kayak bakal jadi touchdown. Iya, gue nonton highlight-nya juga kan, dilihat lagi ternyata emang bener secondary-nya juga rada-rada berantakan gitu. Kalau dari segi, kalau misalkan to put it simply, kita ngelihat ada running game masih bisa agak ketahan lah, karena buat gambaran simple, running back-nya Chief itu poinnya di fantasi nggak gede-gede banget, berarti kan nggak terlalu efektif lah running play-nya kan. Tapi passing game-nya itu jalan, terutama untuk orang yang baru comeback dari cedera. Yang mungkin kita mikirnya ya walaupun udah main bukan season barunya dia, bukan season pertamanya dia, tapi kan biasanya mungkin butuh nyetel gitu, tapi udah punya impact yang sebegitu besar, berarti ada yang salah. Apalagi yang selama ini kita bilang kemarin kan, Ravens itu selalu associated with their defense gitu. Even kalau lu pada main fantasi, Ravens itu selalu jadi yang top pick untuk di defense lah. Dan tiba-tiba ini defense-nya udah hancur dan ini udah masuk ke week keempat gitu. Sebenarnya karena
3 kekalahan ini kan juga bisa dibilang kayak mereka ditopang juga sama Lamar ya. Jadi mereka kalah sama Buffalo, mereka kalah sama Detroit, mereka masih bisa kayak trying to keep up the pace gitu dengan offense dari Bills dan juga Detroit. Dan itu berkat Lamar sebenarnya. Dan Lamar playing really well in those games, tapi ya those defense cannot really hold up. Dan dengan pertandingan ini lawan Chiefs juga, mereka sekarang juga dead last dari kebobolan poinnya 32 dari 32. So the defense should really pick up the pace gitu loh, karena 2 pertandingan terakhir sebelum mereka masuk bye week di week 7 itu adalah lawan Texans dan juga lawan Rams. Karena gue sebagai fans Texans pun gue sebenarnya nggak terlalu yakin dengan offense gue, let's be honest gitu. Walaupun kemarin menang lawan ya Tennessee gitu, tapi bukan berarti itu something yang bisa buat gue lebih optimis dengan tim gue. Gue perlu something more gitu dari offense-nya Texans. And maybe ketika lawan Ravens, if the trend keeps going gitu loh, dengan lawan Buffalo Bills mereka kebobolan 41 poin, lawan Detroit mereka kebobolan 38, Kansas City 37. It would be better match up buat Stroud buat having a comeback games. Yes. On the other side of the ball gitu, untuk Ravens offense-nya tanpa Lamar it would be very very interesting, karena dengan adanya Lamar mereka kan punya playmaker yang bisa mengubah pertandingan di saat itu juga. Jadi ketika Henry nggak efektif atau mungkin wide receiver yang nggak efektif, itu Lamar will make something happens. Ketika nggak ada Lamar kemarin, they really really struggle ketika lawan Chiefs. Dan besok pertandingan lawan Texans, do not underestimate Texans defense, let me tell you. Fourth on defensive scoring, dan actually sebenarnya 4 itu ketika pekan lalu ya. 4 itu pekan lalu, dan pekan ini mereka the best defense in the NFL. The best. The actually best. Oh, nice. Ya. Oh ya. Karena kemarin benar bagel gitu. Yes. Benar 0 lawan Tennessee. Shutting down yes, Cam Ward. Yeah. Oh, yeah. By the way, it's actually not Cam Ward legacy game kemarin ya. 0 points. Oh, 0. No. Tidak ada yang 0 namanya poin, legacy game. nggak ada. Nendang aja nggak bisa. Even Cam Ward pun mengaku kalau pertandingan kemarin emang struggle banget buat dia, dan ya tim dia quote unquote ya rear side bahasa sopannya. Quote ini Cam Ward sendiri yang ngomong ya lagi press conference gimana performance-nya. Dia bilang we ass literally in the press. Gue pun juga pengen bilang ass, tapi sebenarnya gue nggak tahu produser akan allow this atau enggak. Tapi it's very bad. Kalau misalkan Cam Ward masuk pertandingan Texans selanjutnya kemarin kan karena di Houston, berarti mainnya besok di Tennessee. If this is happen again, gue akan start calling him Scam Ward. Scam Ward ya. The list talk about first overall pick, abis itu masuk sumpah sih, gue Giants is bad man, tapi abis gue nonton Jackson Dart, we're going all the way to Super Bowl. Kalau tadi Oka bilang dia masih butuh offense, lihat more offense, gue udah percaya, take me away Giants to the promised land. Ya gue akhirnya finally dapat quarterback baru ya, dan gue senang. Although the performance was standard rookie quarterback sih, but karena lawan Chargers, gue ngeliat kayak oke lah, Dart statsnya tuh 13/20, 111 yard, lari 10 attempt, 54 yard, 1 passing touchdown, 1 rushing touchdown. Ya gue lumayan seneng in a way karena the very bad thing about Dart, dia took unnecessary sacks. Dia main seakan-akan badannya kayak Cam Newton. Enggak, please slide. Dart sumpah. Gebak-gebuk ya. Gebak-gebuk sumpah. Gue takut dia jadi first quarterback CTE di rookie year-nya. Tapi yang gue senang dari Giants kemarin adalah pass rush-nya sih. Although Chargers game plan lumayan aneh menurut gue, kayak lo kehilangan Joe Alt, lo nggak punya Rashawn Slater. Terus most of the protection itu 5-man protection.
Jadi kayak mereka itu sering one on one, lu nggak bisa block Brian Burns, Kayvon, Abdul Carter dengan backup offensive lineman. Harus ada double teams berarti ya. Betul. Aneh banget Greg Roman, tapi itu Greg Roman sih, jadi gue nggak begitu kaget. Dan yang anehnya lagi, Omarion Hampton ya, gue yang pasang di fantasi, dia cuma dapat 12 rushing attempts. Aneh banget. Points. Padahal itu kalau misalnya Justin Herbert di pressure almost 50% off from his drop back kan. Kayak benar-benar hancur, dia ke hit sampai belasan kali. Tapi mereka malah gak decide to run the ball at all. Padahal Giants punya kayak the worst ya, paling hancur lah rushing defense-nya. But thanks the Chargers I guess for the win. Can wait for the next game against Saints to see my beloved Jackson Dart. And by the way, lu pada baca nggak sih? Lu baca tweet aneh nggak dari beat writer Giants? Yang kayak dia bikin fanfic Dart sama Dable kayak about to have sex in the locker room. Nih, Algoritma gue, I don't think my algorithm get sampai ke situ kali ya. Jadi I don't think itu kayaknya fanfiction kayaknya. Ini dia bilang ini yang terjadi. Cuma gue bakal bacain sesensual mungkin ya untuk tweet ini, dan this is like ini lumayan viral. Gue kaget. Gue sambil cari tweetnya. I want you guys to hear this word by word and tell me what you think about this tweet, because pas gue baca gue kayak, is this real? Ini bukan, gue nggak kena Steinberg. Nah nih gue bacain ya nih. Ini Jackson Dart was among the few players remaining in the Giants locker room. You could tell he was sore. The way he moved from the far corner showers to his stall, how he now stood collecting himself. Those 6 sacks, 10 hits by the Chargers defense radiated over him. That's when Brian Dable joined his quarterback. The two had already embraced each other on the field, but this was different. It was quieter now, less round. Dable reached his hand out, grabbed the back of Dart's neck, and brought him close. They held each other. Dable then walked away with a smile. Sumpah itu tweet aneh banget ya, kayak Dable buat to do some dirty stuff with his own quarterback. Yo man. Gua suka mikir apa yang di pikirannya orang-orang yang bikin fanfiction kayak gitu. That is so weird. That's weird, stuff man. Gitu loh. Gila. That's coming from beat writer Giants. It's official loh, official beat writer loh. Bukannya kayak random fans yang tiba-tiba punya kepikiran aneh-aneh di Reddit terus habis itu kayak di post di Twitter gitu, tapi no, it's actually official beat writer dari Giants. No, dia di-employ sama SNY by the way, real reporter. Dulunya di Athletic covering Jets, sekarang di SNY. So, yeah, it was weird tweet man, like kept that. That's absolutely crazy man. Gila. Talking about absolutely crazy ya. Cowboys Packers man. 40-40. Tie. Seri. Najis. Kayak ini game pertama seri sejak 2022 pas Colts lawan Texans, mungkin Oka ingat tuh. Dan Giants versus Commanders. Yeah. Pas head coach lu siapa tuh yang hampir screwing around your first round pick? Lovie Smith. Yes. That's coach veteran zaman dulu. Sebenarnya gini, gue selalu memblok memori dari musim 2021 sama 2022. Gue nggak mau keinget sesuatu yang menyedihkan gitu loh. Kayak 2022. Makanya gue waktu lu bilang 2022 Colts lawan Texans ended with a tie, dan itu yang terakhir kali kejadian ketika itu ada seri di NFL. Dan gue langsung coba mengingat dan gue nggak ingat loh. Gue karena it's muscle memory gue tuh kayak nggak mau mengingat sampai ke arah sana gitu. Kalau lo mau memorize kayak 2018 2019 gue nggak apa-apa deh. Gue masih mencoba living the good memories gitu. Ya. Tapi kalau misalkan 2022 I don't know, maybe there's another people yang mungkin ingat tentang itu, tapi gue enggak.
Ini game kocak sih. Gue kasihan pertama sama Packers sama Cowboys, katanya dimarahin orang Amerika karena seri. Dengar-dengar lagi di hunting mereka sama ICE. Mau dideportasi katanya Jordan Love. Gua nggak tahu mau deportasi kemana. Cuma kasihan sih. Mereka lagi on the run semua ya. Semoga mereka baik-baik aja ya. Trump katanya marah banget sih pas mereka lihat seri. Dia nyuruh jenderalnya buat ngebom Dallas Stadium. So hopefully everyone around is safe ya. Tapi Ardio, tie game tuh stupid nggak sih? Kalau konteksnya NFL dan American sports ya in general, karena mereka kan nggak pakai sistem poin kayak sepak bola yang kita tahu. Kalau sepak bola seri punya poin, seri itu punya arti. Jadinya penonton, audience, even kita pun ngerti kalau seri itu lebih bisa diterima lah. Ada hasil sama-sama sama-sama enak gitu. Tapi kalau American sports gitu ya, NFL, basket, basket ada nggak sih seri? Nggak ada ya. Tapi Nggak kalau ada, misalkan nggak ada. nggak ada kan? Nggak ada. Tapi kalaupun ada kan aneh. Dia janggal gitu karena mereka menentukan playoff aja datang dari dari jumlah total menang kan. Total menang win lose-nya berapa? Dan nanti itu yang nentuin seed mereka di seed berapa. Nah, itu yang menurut gua aneh gitu. Kalau misalkan pun ini ada hasilnya seri, Packers sama Cowboys kan ini jadinya si satunya ini misalkan ada record yang sama ya, ada seri juga. Si seri yang menentukan si seri ini tuh nilainya lebih dari tim lain tuh apa gitu kan? Apakah masa head to head doang gitu kan, kayak aneh, mending dimenangin sekalian gitu. Kalau dari gue sih it's weird to be there gitu. Aneh Aneh kan? Nah, gue mau nanya nih. Itu game tapi Aneh. jujur seru banget sih. Actually fun, ya. seru. Jujur seru banget sih itu. Not gonna lie. Gue kira Packers bakal menang dengan gampang kan, tapi ternyata dua-dua defense-nya lagi parah sih. George Pickens have like one of the best game ever. Tapi kayak yang lo bilang Ardio, gue nggak suka game seri sih. Gue mending kalah gitu. Jelas gue ada closure, oke. Yeah. This team suck gitu kan. Oke, sekarang gue mau nanya deh, kan kita benci banget ya sama tie game. Gue bahkan mending tim gue kalah daripada seri, gue pengen closure kan. Ardio, kalau lu nih punya pilihan buat gimana caranya ya buat nge-break the tie, pokoknya harus ada kalah menang, apa nih ide dari lu? Kalau gue sih ngelihat dari sisi kebutuhannya dulu ya, kan kalau kemarin kita ngelihat OT itu biasanya sebelum yang aturan sekarang OT itu kan agak kurang adil gitu. Dia toss a coin, siapa yang dapat offense dan siapa yang nyetak skor duluan, whether it's field goal dia yang menang. Nah, terus sekarang dirubah jadi semua tim punya possession, sekali nyerang sekali bertahan. Dan tapi nggak diperpanjang gitu. Dan gue ngerti kenapa dibikin kayak gini, entah selain dari sisi adil tapi juga nggak mau diperpanjang biar ngejaga healthy-nya pemain. Cuman menurut gue kalau misalkan OT pertama nggak kayak Cowboys sama Packers kemarin gitu ya, masih sama-sama 3, disekaliin lagi gitu loh. Dan mereka tuh harus bisa menang kalau misalkan di OT pertama itu harus menang touchdown. Jadi kalau misalkan kayak kemarin OT pertama tuh masih cuman field goal aja ya nggak akan menang. Tapi nanti turun menurut gua di di overtime keduanya dia jadi cuman field goal aja minimum menangnya gitu. I see. Jadi yang penting ada menangnya aja gitu. Kalau misalkan di situ nggak bisa ya overtime ketiga udah lah lu adu tendang-tendang aja deh. Adu tendang jauh-jauhan aja deh. Atau enggak nih kayak main kayak lagi draft day gitu yang kayak quarterback-nya adu lempar-lempar jauh deh. Apa dah. Yang penting menang soalnya nggak masuk akal nih rekor 1 kayak. Lu bayangin udah kayak udah seru-seru tiba-tiba kayak udah gitu kayak apa nih seri. Nah ini ada ide nih dari produser kita Farhan yang kemarin ikut podcast. Ide produser ngilangin tie, batu gunting kertas, all 52 plus tiebacker, AC, OC, DC, STC. Kalau masih tie GM. Kalau nggak GM presiden, habis presiden kalau nggak cheerleader, habis itu cheerleader penuh fans berat, habis itu siapa lagi? Habis itu owner, janitor bentar, kalau misalkan pertandingan ini, kalau misalkan owner yang ikut, lu bayangin berapa banyak dari Packers
Iya kagak Kan cukup. Packers kan publicly owned ya. Public oh ya satu-satu. Yang punya publik loh. Punya Namanya- saham gitu. Lawannya Jerry Jones. Lawannya Jerry Jones. Ya, Jerry oh my God. Jones. Turun tangga aja udah capek, udah tidur. Jerry Jones sudah owner ke-7 tuh udah pingsan dia. Langsung bantu gunting kertas. Nah, Ke Oka nih, Kak, lu kalau tiba-tiba jadi komisioner besok, Kak, tiba-tiba pagi lu jadi Roger Goodell, Kak. Apa yang lo lakuin nih biar Oke. biar lu sorry, produser gua kocak, dia bilang bantu gunting kertas lawan Jimmy Irsay. Anjing. Gila, nggak masuk akal. Ya Allah. Lo Dulu gua buat tim produser kita tahu Jimmy Irsay is actually there gitu loh, udah nggak bisa, udah physically unable gitu loh, physically unable to perform. Jadi ya mungkin juga udah nggak ngerti gunting batu kertas, zaman dia mungkin masih pakai yang suik jari gitu loh. switch cari. Ya, Atau mungkin suik sekarang- apalah di Amerika yang lebih jadul lagi. istilahnya Jimmy Irsay sekarang udah cuma kenalnya batu doang soalnya. Oh my God. Udah. Oke. Nih kata produser, udah nyalain aja Jimmy chat, orang kagak bakal ganggu. Nah, Oka, gimana nih Kak? Kalau lu besok jadi Roger Goodell, apa yang lo lakuin nih biar nggak ada lagi kita lihat tai dan keluarga-keluarga dari pemainnya juga aman, nggak dideportasi sama Trump. Ya gue juga ngeliat seri itu karena nggak estetik di mata penonton gitu loh kalau ngeliat rekor. Lu bayangin gak sih kalau misalkan lu lagi bacain standings gitu, terus habis itu Green Bay Packers 2-1-1, Dallas Cowboys 1-2-1. Itu nggak enak, men. Itu bener-bener nggak masuk akal. Cuman gue sih sebenarnya ada ngerti lebih ke sisi komersilnya mereka ya, kenapa mereka nggak pengen kayak gamenya itu sampai berlarut-larut terus habis itu kayak mereka nyari touchdown, nyari field goals and the next point wins terlalu lama, karena mereka kan juga disiarin this is a prime time game gitu kan, this is prime time game, Sunday Night Football, dan juga mereka disiarin secara nationwide gitu, jadi mereka punya time span yang saklek lah, kira-kira harus berapa lama paling lama game itu berlangsung. Dan ini kejadian semua di semua olahraga, makanya semua olahraga tuh coba menghilangkan kayak durasi banyaknya time span dari gamenya mereka itu supaya satu, penonton tuh bisa lebih enak nontonnya, nggak terlalu lama, nggak terlalu boring. Tapi di sisi lain sebenarnya karena pertandingan ini tuh terlanjur seru untuk jadi tie kan sebenarnya. Jadi emang ngerasanya tuh ngeliatnya jadi nggak enak karena udah 40-40 nih, udah tinggal one more touchdown and someone will win gitu. Ya solusi gue sebenarnya gampang aja. Follow the solution from college football. Pokoknya sampai siapapun yang terakhir touchdown is actually gonna win gitu loh. Kayak udah 40-40 gini, OT pertama habis ya udah lanjut OT 2, OT 3. It might bring some kayak problem ke ininya, ke TV atau penyiarnya, tapi ya it's gotta bring ratings gitu, karena beda kalau misalkan di baseball yang mereka coba ngilangin banyaknya OT gitu, banyaknya extra innings kalau di istilahnya mereka adalah karena memang gamenya mereka tuh termasuk yang lebih slow pace, jadi ya mereka coba ngurangin jumlah waktunya untuk nonton dari si penonton supaya nggak terlalu boring gitu. Tapi kalau football kan sebenarnya beda. Mereka actionnya tuh bisa ada beberapa jeda-jedanya juga. Jadi lebih kayak ya sebenarnya lanjutin aja juga nggak apa-apa gitu loh. Jadi emang lainnya dibandingkan NBA itu ya NBA, MLB, NHL atau olahraga lain, they do not really affected by OT yang kelamaan gitu. Karena ya mereka tinggal nyari touchdown atau nyari siapa yang terakhir skor. So this the very logical solution ya udah gitu, cari siapa yang menang, apapun yang terjadi, do not ever let it tie gitu. Karena even baseball pun sekarang udah nggak punya tie. Dulu zaman dulu tuh masih ada tie, tapi sekarang udah nggak ada. Basketball juga nggak ada, dan sekarang tinggal NFL doang yang masih bisa tie. Kalau misalkan kayak mau yang gampang solusinya ya mereka
ya kayak hoki juga, kayak NHL shoot out gitu, pakai field Shoot goal. out. Yes. Kalau mau aman ya, it's very easy gitu solusinya. Kayak jangan sampai berakhir tie gitu loh. Lu punya banyak cara untuk biar pertandingannya nggak sampai seri. Betul. That's how you solve the solution gitu. Nggak harus yang terlalu ribet sampai ya udahlah imbang gitu. Ntar tiebreaker lu ntar bisa capek lagi lu ngitungnya pas lagi terakhir-terakhir. Nah, ini by the way nih produser Andra nih punya ide bagus nih, gue suka. Nih, dari dia ngasih ide 2 tim dapat kesempatan. Tapi harus touchdown. Gak bisa skor dari field goal. Jadi fourth down ya lu harus tetap ya go for it terus. Harus sampai touchdown. Kalau sampai tim lawan gak dapat touchdown beres. Gampang. Yeah, that's a solution gitu Roger, loh. figure this out. Yeah, this is good solution. You can ask people in elementary school atau anak SD kayak mereka pasti punya banyak cara biar enggak let this game in a tie, which is a major letdown ya. Roger, please figure this one out. And also, speaking of figuring things out, I think Jaguars figuring things out, right? We have our overreaction for this week. Is Jaguars actually legit? Mereka punya OL bagus, mereka punya defense-nya bagus, dapat interception dulu. I think mereka dapat kemarin tuh Jaguars San lawan Francisco San Francisco 49ers. I think there was like 3 turnover ya. Which is usually lu nggak associated Jags with takeaways, kecuali dulu kan Saxonville, which is a pass rushing. Nah, what do you guys think? Jaguars legit or no? Mungkin kalau dari gua agak masih terlalu dini lah, karena kan kemarin 3 game pertamanya gitu ya lucu. Tapi di game kemarin yang expected mungkin kuat lawan 49ers, tapi ya ternyata menang. Rekornya sih emang bilang 3-1 gitu, cuman gonjang-ganjing dari segi kayak menangnya kadang nggak terlalu convincing, tapi akhirnya mereka bisa menang convincing. Dan menurut gua harus ngelihat dulu sih besok ketemu Chiefs soalnya tim sama-sama panas kan. Yeah, my hot take says Jaguars will beat the Chiefs. Enggak dong. Kalau itu beda susah tuh hot take dari gue. Coba gini, kalau misalkan besok pun kalah sama Chiefs tapi mainnya bagus, berarti mereka gue bisa bilang juga itu mereka bisa jadi contender lah, legit contender gitu. Bisa masuk playoff. Karena Chiefs lagi nyala, ya ini agak bias ya mungkin. Yep. Chiefs lagi nyala, offense sama defense terbilang rata, tapi kalau misalkan Jaguars bisa kasih perlawanan yang sepadan ya why not gitu. Yes. Itu tolong produser di setup ya hot take gue. Jaguars beat the Chiefs Ardio ya. Gue pokoknya pengen lihat lu kalah lagi. Dan satu lagi gue pengen nanya, is it over Oka for Jets, Saints, Titans? Is it over? Mereka ini baru bulan Oktober by the way, mereka masih 0-4. Kemungkinan mereka bakal jadi top 3 draft pick di NFL 2026 draft. Is it over for them, Kak? I think it's over for Saints ya. Gue merasa kayak Saints they really lack of talent gitu sekarang. Timnya jelek banget. Gue bisa ngitung pemain yang bisa gue inget itu it's Kamara, Cam Jordan, agak rich mungkin ya kayak ini Mahomes dari Indomaret, Spencer Rattler. Rattler. Iya. Gue nggak tahu kayak apa yang salah lah dari tim ini. Kayak I think that the most obvious answer tuh dari lack of talentnya mereka nggak punya pemain yang bisa jadi difference maker. Kamara is too old, Cam Jordan udah jadi fosil, terus lebih tim pemain lain juga doesn't really cut it gitu. Offensive line-nya juga super regress banget. Jadi they will look forward to the draft in May. Jadi gua rasa kalau buat mereka udah over lah sebenarnya. Untuk Titans dan Jets, gua rasa they still have talents. Jadi gua nggak mau kayak benar-benar ruling them out banget, karena Titans still have Cam Ward and beberapa yang pieces yang lain yang setidaknya masih lebih solid lah dibandingkan Saints. Sedangkan Jets juga
I don't know about Justin Fields. Mungkin kondisinya sekarang udah I think is getting better. Dan mereka juga punya lot of talent sebenarnya di offense maupun defense. Cuman they always mereka tuh kayak selalu one quarterback away untuk bisa breakthrough gitu. Dan mereka tuh kayak sering kena sial juga karena divisi mereka kalau misalkan nggak Bills, nggak Patriots, terus tiba-tiba ada Dolphins jadi jago. Mereka tuh selalu jadi kayak anak bawangnya di AFC East gitu kan. Jadi secara tim gue sebenarnya suka loh kayak New York Jets. Mereka punya Garrett Wilson terus habis itu dan kita lihat sekarang produser lagi disapprove dengan apa yang gue bilang. 2 thumbs down buat Jets. Patriots is good kok. Patriots is good. This is good season. Tenang aja. Jadi Jets nggak akan mengganggu Patriots ataupun Bills apalagi. Jadi but they have a good team dari Jets. I kind of like Aaron Glenn. Jadi dia juga very fun coach. But just like Lions di tahun 2021, sorry Farhan. Lions 2021, they have talent but they are not finding a result gitu. Mereka nggak punya result yang bisa mereka show. Dan I think that Jets akan cari quarterback lagi. So maybe for you Joy yang lebih merhatiin college football dan merhatiin prospek-prospeknya, maybe you can give some suggestion kepada Jets. Kira-kira quarterback apa aja yang bisa jadi calon quarterback baru dari New York Jets di next season. Di 2026 tuh gue pikir ya, gue juga ngomong ini sama Farhan ya, kayak gue pikir quarterback class di 2026 tuh bakal deep in terms of quality ya. Soalnya 2025 tuh lumayan other than Cam Ward dan Jackson Dart. Ya, gue bahkan pikir Jackson Dart pas gue lihat ini mah second round talent. Gue nggak ngelihat dia first round talent. Yeah. Terus gue berharap di 2026 ini kayak ada jump. Somebody take the jump to be like the QB1. Actually nobody takes that jump. Cuma ada 2 quarterback yang gue perhatiin closely. 3 sih. Fernando Mendoza dari Indiana, Lanoris Sellers quarterback dari South Carolina, dan terakhir adalah Garrett Nussmeier. Actually gue awalnya adalah Nussmeier truthers ya. Cuma dia dia kayak high IQ player, dia bisa undress defense with dengan arahin timnya untuk ngelakuin motion, tapi dia nggak bisa execute the throw well. Lanoris Seller, dia kayak lu bayangin Anthony Richardson tapi with more refined passing ya. Dia sama-sama atlet, very good athlete, dual threat Lanoris Seller, tapi dia masih oke buat passing. Dia masih bisa use middle of field. Dia punya zip. Jadi kalau Lanoris Sellers dibanding sama Anthony Richardson cuma bisa throw fastball 100 miles per hour fastball. Tapi lu suruh lempar curveball atau change up nggak bisa. Ya kan? Lanoris Sellers masih bisa put layer on his throws actually. Dan yang terakhir Fernando Mendoza. Dia ngingetin gua sama Daniel Jones. Quarterback ini emang it's actually very important buat Jets, tapi mereka nggak pernah bisa dapat dari draft. Sam Darnold. Zach Wilson. Oh my god. Gak ada yang beres. Gak ada yang beres. Dapat veteran kayak Aaron Rodgers saya tahu-tahu potek kakinya. Iya, MetLife baby. MetLife. Gue kehilangan Neighbors. Karena MetLife. Emang perusahaan asuransi itu biar bisa diklaim asuransi. Special place MetLife sumpah kalau lo pengen. Gue nggak sabar nanti pas Piala Dunia di MetLife siapa yang kehilangan ACL-nya. Nah makanya nanti kan tinggal bilang kayak iya makanya asuransinya pakai MetLife biar diganti 100%. Mungkin itu niatnya mereka biarin aja nih kandang tuh gampang cedera gitu kan biar jualan. Ganti lu pada owner bilioner pelit semua ya Allah ya pantasan mereka bilioner sih. Ngomong-ngomong NFL ya, ini ada satu segmen yang menurut gue menarik banget sih kalau lo juga lihat sebenarnya di 4 minggu ini adalah special teams ya. Yep. Oh ya. Banyak banget block field goal, banyak banget block field goal, return field goal kayak kita lihat Packers Cowboys, ya kan?
Tapi yang paling menarik adalah kick off yang baru ya. Gue ngerasa sih kick off baru ini, aturan kick off baru ini oke sih gitu. Lu bosen gak sih cuma lihat touchback. Jadi mungkin buat penonton nih yang di rumah. Jadi ada namanya dynamic kick off ya. Oh. Jadi di mana sekarang itu ada peraturan baru juga di mana kalau touchback. Kalau dulu kan kalau touchback 25 yard ya startingnya. Sekarang 35. Ya kan. Yeah, betul. Ini ngebikin orang-orang pada sering return gitu. Jadi kalau menurut NFL data ya, return spike itu dari tahun 2022 ke 2025, 2021, 2023 itu cuma 20% return, 2024 32,8, sekarang 2025 hampir 80%. Oh wow. Ya, Bagus. ya kan? Soalnya Ya kan? seru jadinya. Yeah. Jadi seru ya, jadi Betul. more physical, more colliding physical dan gak bosenin. Jadi kick off have new meaning dan it put a lot in the kicker gitu kan. Kayak lu gak cuma nendang doang. Lu Betul. kick off touchback mampus lu gitu. Nah, what do you guys think about this new rule? Do you guys like it? If there is anything you guys would like kayak mending diginiin deh atau mending kita ubah dikit kayak misalnya di XFL kan. Kick off mereka juga menarik gitu. Mungkin Ardio nih, gue pengen denger dulu nih mengenai the new kick off special return. Kalau dari gua ya ngelihat kick off tuh sekarang lebih seru jadinya. Lebih seru dalam artian biasanya musim-musim sebelumnya tuh musim kemarin 2-3 musim sebelumnya ya kita nonton kick off kayak ya udahlah paling ditendang aja gitu. Apalagi kalau misalkan timnya lagi leading jauh yang kayak ya udah biarin aja paling 20 mulainya nggak jauh gitu, mulainya jauh banget gitu masih dari belakang. Jadi ya biarin aja tendang dan gue lebih ke arah kasihan sama special teamnya sih kayak udah capek-capek pakai helm terutama yang habis kicking gitu kan. Kalau misalkan yang return dia kan enak kan cuman paling tiba-tiba fair catch udah diem. Kalau misalkan yang kicking timnya kan lari dari ujung tuh untuk cuman biar kayak udah kardio aja gitu. Nggak seru jadinya. Tapi kalau sekarang kan jadi yang tadi lo bilang have new meaning dan potential big plays juga dari situ dan akhirnya ini yang menurut gue jadi menarik karena kebanyakan kita tuh suka lupa sama betapa pentingnya special teams gitu. Nggak cuman dalam konteks kick off aja ya, tapi dalam konteks field goal juga mereka tuh sama-sama penting. Jadi yang mungkin mereka kurang dilihat, kurang dipandang ini jadi punya bisa lebih dipandang lah gitu. Dan bisa jadi ngerubah course of the game juga gitu. So it's a good thing. Kalau dari lu Kak gimana nih dengan dynamic kick off revolution ini? Are you enjoying this so far? Oh absolutely, iya. Karena gue grew up di environment NFL yang dia memang banyak banget kayak highlight dari kick off return atau punt return. Dan kita juga tahu kalau dari sejarah NFL juga mereka you can make a career out of returning kicks gitu. Lu kalau misalkan masih inget, prime time is actually one of the pioneers gitu untuk kick off return. Terus habis itu ada David Hester yang masuk Hall of Fame based on how he return kicks gitu. Terus habis itu juga banyak underrated player lain ya, Dante Hall, terus habis itu Josh Cribbs, Tyreek Hill juga dulu main return sebenarnya. Tyreek Hills, terus Darren Sproles, terus habis itu juga ya banyak lah pemain lainnya dan dengan adanya a lot of this new rules tentang kick off juga itu encourage banyak highlight plays dan itu bisa attracting more viewers juga. Jadi secara komersial menurut gue ini sangat beneficial buat tim dan akan menambah banyak viewers terutama untuk casual viewers. Jadi it's very good ya, it's actually very good for the league. Dan ini juga mengubah perspektif dari how they set up an offense juga. Jadi kalau misalkan mereka touchback dan it can gain more advantage dan itu akan ngerubah setup dan juga istilahnya kayak scheme-nya mereka lah. Jadi urutan play-nya mereka akan lebih berbeda dibandingkan kalau misalkan mereka bermain lebih di belakang gitu. Kayak tadi kalau misalkan touchback itu mulai sebelumnya di 25 yard di musim lalu, sekarang 35 yard. Which is itu akan ngubah how you scheme things kan dari defense maupun offense.
Mau offense lu akan mungkin lebih banyak run, terus habis itu juga lebih banyak large short passes yang lebih secure, ataupun kalau defense lu akan lebih banyak loading the box atau misalkan lebih banyak coverage. It depends on the position itself gitu jadinya. Dan menurut gue sebenarnya ini akan menjadikan pertandingan lebih seru dan akan lebih banyak probability added untuk setiap pertandingan untuk mendapat lebih banyak points. Ya, it actually it can get more interesting, terutama untuk sebenarnya di musim ini juga secara points gue merasa kayak pointsnya semakin lama semakin naik gitu secara points. Maybe secara years mungkin nggak senaik itu karena memang aturan touchback yang tadi, tapi it gains more viewers with a lot of big score games kayak kemarin. Even dengan Packers lawan Cowboys yang 40-40 itu juga bisa bikin viewers lebih ngelihat game ini, oh seru banget nih, gue mau nonton lagi lah nanti untuk next week-nya. Dan as you know kan Deebo Samuel sekarang di Washington Commanders ya, dia bahkan jadi kickoff returner, 6 return hampir 37 yard average-nya, gokil sih. Dan selain itu juga ini ada salah satu coach quote menarik ya, lo kan tahu ya udah banyak block field goal akhir-akhir ini. Itu karena awalnya karena mereka sekarang special teams fokusnya adalah di kick off, udah bukan lagi di coverage, sehingga akhirnya yang terjadi banyak block field goal gitu. Karena kick off itu sekarang sepenting itu. Yes. One things ya yang mungkin menarik adalah kalau lu perhatiin kickernya Rams, Joshua Carty, dan kickernya Panthers, Ryan Fitzgerald, mereka perfecting what they called knuckleball. Dan sekarang itu emang they have a lot of things on the kicker ya. Jadi kicker sekarang kerjanya bukan cuma kick field goal atau kick extra point, bahkan sekarang kick off itu adalah part penting dari special teams ini sih. Dan yang menarik juga mungkin gue nggak tahu lu pada sadar sih atau enggak ya, kalau di Giants gue sadar banget. Giants tuh bahkan akhir-akhir ini pas awal-awal ya, mereka tuh banyak banget nge-sign special team players to the point kayak kok tumben sih, kayak dan special team sekarang tuh nggak desain cuma buat gunner, jammer, cuma buat coverage kicker. Tackle coverage. There's a lot of things happening on special teams which is make the unit is becoming very very important nowadays. Mereka udah important, sekarang mereka becoming way more important. Ya, setuju. Apalagi dengan aturan kick off berubah, dengan berkembangnya special teams ya, gue juga berharap siapa tahu bisa misang nanti bolanya gitu loh, misang-misangnya no kick banget gitu, kayak kapan lagi gitu kan kita bisa ngelihat kayak, maksudnya soalnya kadang-kadang kita suka ngelihat gitu kayak arah, mungkin nggak terlalu kelihatan ya kalau lagi nonton, kita ngeliat ada arah angin atau gimana yang kelihatannya lurus, tahu-tahu belok, taunya gagal aja field goal ya itu kan yang mungkin bisa jadi dikembangin, di research lagi, dibikin kayak gimana caranya si cuaca ini bukan jadi faktor yang menghalangi sebuah field goal gitu, nggak cuma nendang soal lurus tapi mungkin dikasih placing dikit malah jadi masuk gitu kan. Setuju. 10 yards extra 10 yards karena kicker nendang ke touchback itu bisa bikin the whole game changes. So yeah, apalagi good times if you're a special team fans, dan kalau lu special team fans, lu harus nonton sih di YouTube Bill Belichick jelasin long snapper. That was a hell of an interview. And speaking of hell of a thing, Browns, gila nih, 41st starting quarterback since 1999. Jadi yang start siapa nih yang start? Yang start siapa nih? Yang start pertanyaannya. Yang start masih Dylan Gabriel. Untungnya masih Dylan Gabriel. Bukan Shedeur Sanders. Masih aman. Jadi kalau Sanders kemarin gak nolak Ravens, minggu depan dia udah main. Minggu ini dia main. Minggu ini main. Kalau nggak nolak, nggak tahu juga. Siapa tahu kalau nggak Cooper Rush lebih bagus. Iya sih, bisa. Kalau kalah sama Cooper, tiap tahu tiba-tiba Cooper Rush aja lah daripada Shedeur Sanders gitu. Kalah sayang sama Cooper Rush, your future in the Canada Football League, man. There is no coming back for it. Nah, tapi Cooper Rush itu adalah XFL MVP, future XFL, yes. Itu barometer lu quarterback bagus apa enggak, lu harus bisa ngalahin Cooper Rush paling enggak. Kalau lu kalah to CFL you go.
Dan speaking of Browns and Vikings guys, ini international game ya. Dia bakal main di hari Minggu jam 9. Di mana nih tempat nobar nih, gengs? Kita mau nobar jam 9 enak nobar. banget tuh buat nonton. Enaknya di mana nih kalau mau nobar? Start Tap Room di Start. SCBD. Yeah. Yes. Stack type bro. Jangan lupa guys. Kalau lu pengen nonton, tinggal datang ke DSCBD Stark Tap Room. Lu bisa cari di Google. Mereka bakal nayangin Vikings versus Browns. Actually the whole international games mereka bakal nayangin. Yes. Dan nanti juga di hari Jumat ya ada nobar juga Rams versus 49ers di dapur Fanshares ya. Ya. Di daerah Kemang dia. Yes, di daerah Kemang. Di daerah Kemang. Jadi kalau lu pengen nonton Rams versus 49ers dan Niners. juga Browns versus Vikings, Browns. you can go to Tap Room or to the Dapur Fanshares. So watch guys. Semoga suatu saat kita juga ada rencana pengen nobar bareng sih nanti, mungkin Yes. either pas Broncos Jets atau Jacks Rams ya. So we'll see. Kayaknya Jacks Rams sih, gue gak pernah nonton Jets. Cukup gue nonton 14 penalti 100 yards. Nah, buat Browns and Vikings nih, Dillon Gabriel start. Mungkin gue mau perkenalan dulu kali ya. Dillon Gabriel siapa sih? Dia quarterback dari Oregon. Dia udah keliling 3 kampus, UCF, University of Central Florida, Oklahoma, dan di Oregon. Dia baru di draft tahun 2025, third round, 94 overall. Nah ini nih yang gue senang, ini kayaknya Case Keenum kan quarterback kesayangan Oka ya, mungkin Oka sayang banget sama Case Keenum. Yes, actually Dillon Gabriel tied with Case Keenum, 155 passing touchdown, tied with him as the one of the most all-time passing touchdowns. Selain itu juga second in FBS history in career passing yards, 18.722 yards. Nomor 1 of course Case Keenum. Kayaknya Case Keenum hampir 19.000 yards, menyentuh hampir 20.000. Dillon Gabriel prospek yang udah agak tua, dia 24 tahun. Jujur gue gak begitu suka sih Dillon Gabriel out of Oregon. Pertama, again masalah size. Lu gak banyak lihat quarterback sukses with his size. Dia tuh around 180 cm lah, 5'11" atau 180, kayak Bryce Young atau Russell Wilson again. Gua lah. Yes. Dan masalahnya Dillon Gabriel, gue nggak lihat dia punya arm talent to make it far di NFL as a starting quarterback sih. So and one of my belief is Browns will draft another quarterback next season high. I think makanya mereka punya 2 first round kan tahun depan abis trade down dari Jaguars. Nah gue pengen nanya Oka sih, Kak, kemungkinan JJ McCarthy bisa balik juga nih melawan Browns. What do you think about Vikings Browns, Kak? Vikings Browns sebenarnya kan juga JJ McCarthy belum 100% fit dan Yeah. reportedly getting back to practice, tapi nggak tahu dia akan turun di international games atau enggak. Jadi we'll keep update, kayaknya mungkin ada kemungkinan Carson Wentz bakal balik lagi jadi starters. Tapi Browns lawan Vikings, gue nggak tahu kenapa, tapi kayak I think that it will be a sneaky high scoring games. I don't know why. Tapi kalau misalkan di atas kertas kan sebenarnya dengan faktor bahwa Vikings kehilangan 3 starter offensive line, terus lebih itu Browns having a really good pass rushers dengan adanya Myles Garrett dan juga Mason Graham juga. I think that the defense will play a factor gitu untuk Vikings lawan Browns. Maybe bisa jadi ini kayak jadi 2 spektrum, antara gamenya bakal boring banget, low scoring games dan nggak ada action apa-apa di offense dari kedua tim, ataupun it will be a very very high slugfest gitu. Jadi Vikings sebenarnya juga udah ada competitive advantage karena mereka udah main di international game, and I think they stay there gitu. Mereka stay there dari minggu kemarin. Jadi mereka udah kenal kandang lah istilahnya, udah kenal kandang. Dan untuk Dillon Gabriel yang tadi lo sebut juga, I think that it will be very hard untuk ngelihat dia
really make an impact gitu di first game-nya dia. Karena ya gue juga sebenarnya nggak terlalu suka kayak Dylan Gabriel itu, karena ya arm strength, I don't think that he really cut it gitu. Dia juga nggak begitu atletis dan not really fast, jadi nggak exciting sebenarnya. Tapi mungkin Browns lebih senang sesuatu yang stable dibandingkan sesuatu yang benar-benar unpredictable kayak their second string, ya kan, Shedeur Sanders gitu kan. Atau nggak tahu deh, mungkin kayak second string-nya masih jadi Joe Flacco gitu. Kayak Shedeur Sanders udah disingkirin aja. Kayak QB2-nya masih Joe Flacco. QB itu masih QB2-nya masih Joe Flacco. Shedeur Sanders still tahun depan masih ngedraft third string quarterback di Browns. Satu hal yang gue bilang adalah Shedeur Sanders juara Toronto tahun depannya Argonauts. masih ngedraft lagi tuh. Welcome to CFL. Shedeur Sanders. Dan gue sih ngerasa ini bakal jadi I guess low scoring game lah. Probably Vikings will find a way to win. Maybe like I don't know, by a touchdown or less I guess. Cuma yang mungkin bisa bikin menarik adalah Myles Garrett lawan the injured offensive line-nya Vikings, dan basically Carson Wentz. Lalu udah lihat lawan Steelers kan, 2 interceptions, sometimes he took a big sack. Menurut gue bakal interesting sih, but I hope JJ McCarthy's back. Gue lebih senang Vikings with JJ McCarthy, at least ada something menarik buat dilihat. Kayak penasaran dengan development JJ McCarthy this year. Karena Kevin O'Connell jago banget sih benerin quarterback, Sam Darnold dibenerin, Daniel Jones dibenerin, Kirk Cousins jadi makin bagus, Carson Wentz even looks serviceable. Nah, tapi yang gue penasaran nih Ardio ya, Yes. as you know, 41st quarterback dari tahun 99, ini 2015, berarti dalam waktu 26 tahun ada 41 quarterback, berarti minimal ada 1,5 quarterback tiap tahun starting for Browns, right? Menurut lu tahun ini bakal jadi 3 nggak sih? Bakal ada 42 quarterback, ada 42nd quarterback nggak? Which is Shedeur Sanders starting this year. What do you think, Ardio? Enggak sih kayaknya. Tarlah masih jauh dia. Tar dulu. Dia PR-nya banyak kalau kata gua, Pak. PR-nya banyak. Dari pertama datang aja medianya udah PR, udahlah tar itu dulu aja. Akhlak dulu dibenerin. Akhlak dulu dibenerin itu kayaknya penting ya, maksudnya sejago-jagonya lu kalau lu emang buka, kecuali lu emang generational talent, lu agak songong mungkin oke lah, tapi kalau misalkan lu yang at best mid ya Jangan bacot lu ya. punya daya jual apa, jangan banyak bacot gitu kayak. Kasarnya kalau maksudnya kayak kalau Brady aja nggak kelihatan gitu kan, maksudnya dia di draft ke 199 tuh jauh banget, baru setelah dia punya karir, dia membuktikan prove his worth gitu, baru dia bisa talk back apa segala macem kan. Tapi sisanya ya jangan lah, gak usah aneh-aneh. Apalagi quarterback itu ya kalau misalkan dianalogikan ya mirip kayak pitcher di baseball gitu ya, spotlight ada ke lo semua karena semua play dimulai dari lo gitu. Jadi kalau lo hancur sedikit aja tuh komentarnya datang dari mana-mana gitu. Nggak beda sama posisi-posisi lain kan, kayak misalkan receiver, running back gitu ya, kalau dari offense gitu, atau tight end yang ya error dikit masih oke lah gitu, masih kayak acceptable. Tapi kalau quarterback tuh kayak lo 1 interception, 2 interception tuh udah kayak gitu loh. Udah awas lah, abis lo. Tapi menurut kalian kayak with Vikings punya 2 pilihan kalau misalkan JJ McCarthy balik lagi healthy full 100%. Menurut kalian akan akan se-impactful itu nggak JJ McCarthy kembali dari cedera dibandingkan dengan mereka tetap mengistirahatin JJ McCarthy dan start Carson Wentz di pertandingan lawan Browns? Menurut lu, Jo, gimana? JJ McCarthy ya. Ya sebenarnya kalau enaknya lihat, bukan enak ya, gue sih lebih ke gue senang banget nonton quarterback rookie or college football's prospect in that matters. Gue cuma penasaran how JJ McCarthy can improve sih game by game gitu. Sebenarnya kalau nanya impactful apa enggak, I don't think it's gonna be that impactful sih.
I think JJ McCarthy tuh pas game kedua ya lawan Falcons ya. Itu kelihatan banget sih flaws-nya dia, which is yang paling parah adalah JJ McCarthy dulu. Kalau lu mungkin perhatian NFL draft, dia nggak bisa lempar ke kiri, dan itu show in that game. Dia nggak bisa lempar ke kiri, gitu. Dia bisa pakai middle of field. Dia punya zip. He has good strength. Again, the problem with this new quarterbacks ya, yang gue lihat, gue nggak tahu sih program di kuliahnya dulu gimana. Mereka nggak bisa layering their throw aja sih. Itu happen juga with JJ. Dia bisa lempar fastball, dia nggak bisa lempar changeup, gitu. Jadi itu selalu ini kejadian juga sama JJ. Jadi gue penasaran. Kevin O'Connell, good coach. Dia mungkin quarterback whisperer ya. Mungkin one of the best quarterback whisperer. Dia jago banget benerin quarterback pengalaman. Tapi ya gue pengen lihat how he can mold JJ McCarthy to be a fully functioning quarterback. Tapi kalau lo tanya apakah bakal impactful or not against Myles Garrett, Mason Graham, Carson Schwarzenegger, with that offensive line, nggak akan impact banget sih, menurut gue ya. Ya, kalau menurut gue sih nggak istirahatin sih. JJ has to play. Dia adalah future of your franchise. Kalau dia bisa mainin. Terus he will not get better with sitting sih at this point. Dia udah kehilangan 1 year. Cedera lutut, he has to play. Mau nggak mau sih menurut gue. Kalau Jackson Dart aja yang menurut gue, JJ McCarthy for me is better prospect than Jackson Dart menurut gue. Dia lebih atletis. He has better arm strength. Bedain arm strength sama arm talent ya. Jackson Dart has more arm talent for me, tapi JJ McCarthy has more arm strength. Meaning like dia bisa throw it hard, tapi Jackson Dart bisa layering his throw. Gue penasaran sih how he can handle that offensive line with Vikings this season. Itu penting buat perkembangan dia sih menurut gue. Lu nggak bisa hide in the perfect situation. Kalau lu ya mungkin tadi Vikings juga X factor-nya sebenarnya kan lebih ke JJ McCarthy, balik lagi gimana performance-nya kan. So kalau misalkan dari lu Ardio, berarti Cleveland Browns their strength is their defense sebenarnya sekarang. Not their OL, karena sebenarnya dulu gue infatuated banget sama offensive line mereka, tapi sekarang defense mereka benar-benar really stepping up gitu. Dengan offense mereka yang agak ya masih inkonsisten gitulah, to put it lightly. Menurut lo Ardio, how impactful their defense di pertandingan nanti, mengingat juga dengan absennya beberapa pemain inti dari Vikings, terutama di offensive line, menurut lo akan seberapa impactful defense-nya Browns untuk mempengaruhi pertandingan next ya di Vikings lawan Browns? Kalau kata gue sih itu yang jadi kunci dari gamenya ya, kayak how Vikings can break Browns defense gitu. Karena kita lihat Browns itu dari kemarin-kemarin emang defense-nya solid, punya defensive star juga, nggak ngadi-ngadi gitu, kayak defensive rushing yard-nya itu dia nomor 1, untuk passing-nya dia urutan nomor 4, jadi bagus banget walaupun offense-nya mandek gitu. Dan yang tadi juga udah dibilang OL-nya Vikings lagi cedera-cedera, ini juga kondisinya JJ masih baru latihan, tapi ya belum, masih gonjang-ganjing lah nih mau dimainin apa enggak, apa mending dia disuruh nonton Chelsea Liverpool gitu kan, nggak usah main gitu, karena mumpung lagi di Inggris gitu kan ya. But inilah yang jadi makanan utamanya nanti kita tonton gitu, kayak how good their defense can hold up Vikings offense gitu. Okay. And that's for our preview this week ya. Another good game is Bills Patriots. Drake May having MVP season versus Josh Allen. Good also good game. Tapi buat hari ini jangan lupa masih berlanjut Do You Know Ball. Ini hasilnya. Oka leading. Yeah. Yang menang bakal yang menang bakal gue kasih hadiah
Yang akan gue tentuin tergantung keadaan ekonomi gue di akhir tahun 2025. Ya, tergantung. Moga-moga diberkahi ketika akhir tahun, biar hadiahnya lebih baik. Betul. Dan semoga ya. Kalau aman, pokoknya hadiahnya nggak akan mengecewakan. Kalau nggak aman ya Alright. hadiahnya mengecewakan. Oke, Apa-apa. dan jangan lupa terakhir adalah our hot takes this week. Hot takes gue udah bilang Ai. Jax beat the Chief. I think they're legit. I think Trevor Lawrence getting better lah. He's not like the Andrew Luck type of quarterback. Tapi I think they will beat the Chief by at least 10 points. Jauh kali lah. Satu touchdown, satu field goal itu. My hot freaking takes this week. What's your hot take Oka this week? Hot take pertama gue lagi-lagi kembali bias. Gue akan bilang kalau Texans will beat Ravens, dan Texans beating Ravens, it will a start dari winning streak yang akan keulang kayak 2018 lagi. Ya kalau mereka nggak Gua- bisa ngalahin Cooper Rush, lu ancur sih. Harusnya mereka ngalahin Cooper Rush. And Nice. my second hot take sebenarnya gue juga berhubungan sama yang lu bilang tadi, Joy, but I will go a little bit different route karena I think Jaguars will start out strong. Ini hot takes untuk long term. Jaguars will start very strong tapi bakal unravel di akhir musim dan nggak masuk playoff. That's real hot take, man. That's real hot take. Nice. Kalau Ardio nih, thank you Kak. Kalau Ardio, apa nih your hot take this week? Kalau dari gue ya, Bengals besok nggak akan bisa nge-score touchdown. Zero Zero. Zero touchdown. atau field Nggak, goal zero ada? touchdown. Zero touchdown. Oh, zero Tapi touchdown. field goal boleh. Field goal boleh. Gue mikir diatur field goal Ardio. masih boleh lah. Gue nggak bisa seyakin itu karena Tennessee Man. rusak. Cuman kalau Bengals Cincinnati masih ada harapan, tapi ya nggak seterang itulah lawan Lions gitu kan. I guess that's Okay. all for today, gangs. Hopefully Yes. you enjoy it. Remember, please follow. Kalau lu suka sama konten kita, like, subscribe, komen, dan follow all of our social media, Warkop Media, WRKP Media, di Twitter, TikTok, dan juga Instagram. Follow us, connect with us, dan mungkin kita ketemu pas nobar nanti di Start Tap Room. Okay? Yes. Right. Betul. That's all. Bye-bye, everyone. Have a good day. Bye. Bye.